Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmatnya, nikmatnya dan juga ridhonya kita semua dipertemukan dan dikumpulkan di Masjid Fatimah Az-Zahra yang barokah ini guna melaksanakan acara agenda buka bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti Islam yang kita rasakan saat ini. Saya Fajar selaku pembawa acara akan memandu jalannya rangkaian acara kita hingga waktu berbuka nanti. Mengawali acara, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Misbah dan sari tilawah oleh saudari Konita. Kepada keduanya kami persilakan. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته كذلك
agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Roro selaku Kepala TPA Fatimah Zahra. Kepada Ibu Roro kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para ustaz, para jemaah Masjid Fatimah Zahra yang Allah muliakan, dan anak-anakku santri TPA Fatimah Zahra yang Allah cintai. Apa kabar semuanya? Begitu di belakang sudah mulai cantik sadaran. Ya, alhamdulillah sore ini bersama kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini, Fatimah Zahra, dan kita mudah-mudahan ya dengan segala nikmatnya berikan kepada semua dan sehat, dibagi dan nikmatnya yang Allah atas bimbingannya dan hidayahnya sampai pada cahaya Islam nanti. Anak-anakku sekalian, anak sore. Bagus ini dong. Siapa yang memaju sore ini? Yang lain? Wah, iya. Ya, kita nggak sabar yang melihat penampilan anak-anak. Sore ini penampilan anak-anak kepada kita yang sudah belajar. Dan alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu Guru TPA sudah membimbing, tidak menolak dan kesabaran bimbingan anak yang Masya Allah ya. Ini harus surga ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak, semoga Bapak Ibu Guru mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan ikhtiar ini membawa kita membimbing anak-anak kita sebuah terbangun cintanya pada Allah, cintanya pada Islam, dan senantiasa menggunakan atau memegang Islam sebagai pegangan hidup yang setiap dewasa nanti. Karena bimbingan waktu kita insya Allah akan melekat di dalam jiwa. Ya, baik sore ini juga akan bersama-sama kita pada buka puasa bersama dengan para jamaah. Insya Allah ya, terima kasih kepada tim panitia yang berhikmat untuk mengadakan segala kegiatan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan semoga menjadi ladang pahala yang baik. Insyaallah saya karena sanksi kita mulai jam 4 mengumpulkan yang pada hari ini kita tapi insyaallah tidak menunggu, kita akan segera mulai. Dan apa yang sekalian terima kasih banyak sudah berkontribusi ya untuk kegiatan ini. Dan insyaallah nanti juga ada beberapa pengumuman lomba. Jadi ini bukan kajian siapa yang kerja enggak. Ini ada belajar. Terus kita Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Ramadan yaitu Ustadz Mujahid. Kepada Ustadz Mujahid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dan inayahnya sehingga pada kesempatan di sore hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Semoga perjumpaan kita di tempat ini selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada seluruh umatnya hingga ihsan. Alhamdulillah, rasanya senang sekali karena alhamdulillah pada sore hari ini rencana yang telah kita rencanakan jauh-jauh hari di antara agenda Ramadan selain salat tarawih berjamaah, kemudian ada tarhib Ramadan dan beberapa lagi agenda Ramadan yang lainnya, di antaranya itu buka puasa bersama. Alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan acara kita, acara buka puasa bersama. Kami panitia harapan besarnya adalah, dan tentunya harapan kita semuanya, agar acara ini bisa bermanfaat, yaitu yang pertama menambah semangat kita untuk bersilaturahmi, kemudian kita menjadi tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan, yang telah hadir di Masjid Al-Zahra ini. Semoga kita semuanya dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah dan yang sudah berjuang untuk mensukseskan acara ini sehingga berjalan dengan baik. Semoga acara kita ini berjalan sampai akhir sesuai yang telah kita rencanakan. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Semoga semua atau apapun yang telah dikeluarkan, yang telah didonasikan, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat. Kami sebagai panitia memohon maaf bila mana dalam acara ini penyambutan Bapak atau para jamaah hadis sekalian, ibu-ibu kurang begitu berkenan di hati, maka kami mohon maaf. Kemudian kita pada acara ini kita akan menyaksikan beberapa tampilan-tampilan dari remaja kita, anak-anak. Kita doakan semoga mereka ini menjadi penerus agama, penerus Islam yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan terakhir sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Fatimah Zahra, yaitu Bapak Amin Naryaman. Kepada Bapak Amin kami persilakan. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, kita sudah ikut sholat di masjid kita yang kita cintai di hari ke-17 kalau tidak salah.
Mudah-mudahan pertemuan kita paling barokah dan menambah silaturahmi di antara kita. Bapak Ibu sekalian, rasanya sangat bergembira menambah semangat adik-adik kita yang insya Allah akan pagi sebentar lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita juga, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini dan yang tidak hadir, mudah-mudahan bisa menyaksikan lewat unggahan di Instagram Pak Tripan, mudah-mudahan menyemarakan. Kita dalam pertemuan ini yang paling utama adalah menumbuhkan, menguatkan, menguatkan silaturahim. Jadi sangat berterima kasih kepada yang sudah hadir di tempat ini pada hari ini. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang belum hadir, yang dalam keadaan sibuk, mudah-mudahan Allah lapangkan, yang lagi kurang sehat Allah sehatkan kembali, dan kalau yang lagi dalam keadaan punya masalah akan masalah. Insya Allah dalam acara buka bersama ini yang sudah menjadi tradisi kita dari tahun ke tahun, mudah-mudahan terus meningkatkan ikatan silaturahim kita dan merupakan wujud syukur kita di setelah periode pertengahan kita kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk di siang hari dan untuk qiyam Ramadan di malam. Kalau kita lihat dari perkembangan malam demi malam ini sudah ada kemajuan yang signifikan. Di barisan laki-laki saja semalam cuma ada satu subscriber kalau masalah. Nah, mudah-mudahan ini adalah energi baru. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah energi baru. Kabarkan pada suaminya, pada istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya untuk masih lagi, karena belum selesai, Ramadan baru pertengahan. Jadi kalau dalam kompetisi ini baru semifinal. Padahal kita pengen pada puncaknya 10 hari Ramadan. Sebulan terakhir jadi idaman kita, makanya kita ada yang namanya proyeknya Ikaf Ibu sekalian. Seperti yang sudah kita rasakan nikmatnya itikaf di 10 hari terakhir itu adalah saat kita benar-benar menetapkan ikat pinggang. Kita benar-benar mau fokuskan untuk mendekatkan Allah SWT, karena ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1 bulan. Malam apa dari? Malam apa yang baik dari 1 bulan? Malam Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan malam itu kita dapatkan. Itu harus perjuangkan. Kita tidak bisa berada, kita tidak bisa hanya sekedar mampir saja, tapi benar-benar harus kita menjadi fokus kita. Jadi sekali lagi bagi yang sekarang sudah mulai kendor, itu masih lagi. Kita tahu tetangganya, kita tahu suaminya, istrinya, anak-anaknya, ke masjid lagi. Mari kita hangatkan kembali. Mari kita semangatkan kembali masjid kita. Karena sayang sekali imam-imam kita sudah kita undang, mereka habis Quran. Ada yang masih belia, ada yang sudah ke Mesir, saya kita undang. Buat apa? Supaya kita bisa menikmati, kita bisa merasakan menikmati sholat tarawih dengan para hafiz Quran. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kembali pada semua jamaah yang sudah berpartisipasi aktif baik dalam kegiatan Ramadan maupun dalam pendanaannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya bagi mereka sudah meneruskan donasinya di tahun ini. Bagi yang belum berikan rezekinya di tahun depan, insya Allah akan kita sama-sama support lagi, dukung lagi acara Ramadan ini. Kalau sekalian lihat pemilihan yang berbeda, ketua Ramadannya masih muda, sebenarnya 24 tahun. Panitia di sekalian, anak-anak kita, mungkin cucu kita
yang di MC-nya masih Lia, dan kita ada apa? Ada kultur remaja yang malam tampil kultur remaja, yang bilarnya juga anak-anak remaja. Nah, apa pesannya? Kita akan pergi, bos sekalian. Saya udah 55 tahun, nggak tahu berapa tahun lagi kita akan kembali. Kita ingin tidak ada jeda yang terakhir. Kita ingin termasuk itu makmur akan lebih baik daripada pada masa-masa kita. Ingin generasinya Pati, generasinya Jian, gitu. Itu insya Allah lebih baik daripada kita. Jadi mudah-mudahan ke depan makin lebih makmur lagi, dilanjutkan oleh anak-anak. Jadi support anak-anak kita ke masjid. Kalau agak ramai dikit nggak apa-apa. Sama juga anak-anak kita arahkan. Yang penting mereka harus ada semangat, mesti ada tempat berkumpul, mereka bersosialisasi, mereka mengekspresikan diri. Ada satu lagi, insya Allah malam kapan kita akan punya acara, ada kafe syariah. Jadi anak-anak remaja kita akan berkumpul setelah taraweh di area Kebun Martapis. Mereka berkumpul berbincang masalah keagamaan, masalah keseharian. Nanti Ustaz Mujahid akan memberikan nilai-nilai untuk mereka. Jadi semacam pesantren ya, tapi dikemas kita dengan cara yang lebih elok lagi. Kalau cuma duduk kita udah bosan. Kita suruh mereka duduk, mereka ngopi, mereka mungkin ada mie, ada apa, ada nilai-nilai dimasukkan, mudah-mudahan membekas bagi mereka. Jadi kira-kira itu rangkaian kegiatan pada yang sudah kita sama-sama rasakan. Sekali lagi, ini baru pertengahan sedikit, jangan turun, kita naikkan, tilawah naikkan lagi, tarawih naikkan lagi, dan nanti jangan lupa 10 terakhir setelah saat kita itikaf ada tahajud dengan khasnya qunut Ramadan yang mudah-mudahan bikin kita mengalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya acara ini, khususnya dan Ramadan umumnya dari awal mulai sampai akhir. Sekali lagi mudah-mudahan semua amal soleh kita, pikiran kita, ide kita, tenaga kita, harta kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baik amal soleh yang berlipat ganda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Amin, Ustaz Mujahid, dan juga Ibu Roro atas ilmu dan tausiah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kini saatnya kita menyaksikan kreativitas dan keberanian santri-santri kita dalam sesi muhadharah. Penampilan yang pertama yaitu sholawat bersama kelas B dan seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan sholawat kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan
tampilan dari saudara Hafsa dan juga saudari Dira. Kepada saudara Hafsa dan saudari Dira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
dan juga Raju. Kepada saudara Maska, Parul dan Raju kami persilakan. Mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi
hadis tentang makan dan minum, terus saudara Nafisa tentang hadis tersenyum. Janganlah kamu makan dan minum sambil beriring. Selanjutnya tampilan dari saudara Hafiz yang akan membawakan sebuah surat pendek yaitu surah Al-Humazah. Terus yang kedua ada saudara Fatih yang akan membawakan sebuah surat pendek yaitu surah Al-Qari'ah. Terus yang ketiga ada saudara Faruk yang akan membawakan surat pendek yaitu surat Al-Adiyah. Kepada ketiganya kami persilakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi jama'a malahu wa qaddara yahsabu anna malahu ahmada kalla la yubazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati taqli wal innaha alaihim musadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu yang akan dibawa oleh anak-anak Jihan yaitu sebuah puisi, dan yang kedua anak Zahra yaitu sebuah kultum. Kepada keduanya kami persilakan. Siang hari sampai bulan, hal sarapan,
Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan khutbah mengenai pentingnya kejujuran dalam dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering diuji dengan kejujuran. Misalnya, saat rapat, saat diskusi, saat mengerjakan tugas, ataupun saat melakukan kesalahan. Dalam hadis riwayat Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaklah kalian berbuat jujur, karena kejujuran akan membuat kebaikan, dan kebaikan akan menghantar kesesakan. Artinya, setiap kali kita memilih untuk jujur, kita sedang melangkah menuju kebaikan. Walaupun kejujuran itu sangat sulit untuk dilakukan, namun dengan kejujuran itu akan membuat hati kita lebih tenang, dan juga akan membuat orang lain percaya. Karena itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, mulai dari sekarang sampai terus, mari kita menanamkan rasa kejujuran itu dari diri kita sendiri untuk ada. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah tampilan yang akan dibawakan oleh anak-anak Syakila, yaitu sebuah hadis. Terus yang kedua anak-anak Aira, itu sebuah hadis juga. Kepada keduanya kami persilakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya akan membacakan hadis Nabi berikut, keutamaan mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini saya akan membacakan hadis tentang Allah itu indah dan tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jami'un yuhibbul jamaah. Artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya suatu amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan atas apa yang dia niatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya penampilan dari anak-anak kita, yaitu anak-anak TPA, tepatnya anak-anak kelas A. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikram. Satu
puisi. Terus Ananda Wanita sebuah puisi juga, dan Ananda Subhi yaitu sebuah hadis. Kepada ketiganya kami persilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Alam Semesta Ciptaan Allah. Bumi dan langit ciptaan Allah, hewan tumbuhan ciptaan Allah, gunung lautan ciptaan Allah, semua makhluk ciptaan Allah. Bumi dan langit tunduk setia, tiada membantah sedikit jua. Setiap hari beredar sempurna untuk berkhidmat pada manusia. Allah yang Maha Kuasa, pengendali alam semesta, bersujudlah hanya padanya, tempat bersimpuh semua hamba. Lihatlah hai kawan, panorama biru menghias dunia ini dan jauh di sana, berjalan berirama, alangkah indahnya semua ciptaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tampilan dari Ananda Tio yang akan membaca sebuah doa, niat dan menerima zakat kita. Pada duduk. Dan juga Ananda Arti dan juga Ziad hadis tentang berpuasa. Kepada ketiganya kami persilakan. Sini kami akan membacakan dan doa menerima zakat. Saya sendiri Berikutnya penampilan yang terakhir akan dibawakan oleh Ananda Sauki, yaitu ayat pilihan. Terus Ananda Ziad hadis tentang berpuasa, dan juga Subhi sebuah hadis. Kepada ketiganya kami persilakan. Jangan balik di depan kamera. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi tampilan yang telah dibawakan oleh anak-anak kita sangat menginspirasi, mulai dari hafalan surat pendek, kultum, puisi hingga hafalan. Merupakan bukti semangat belajar mereka yang luar biasa. Mari kita mendukung adik-adik kita ataupun anak-anak kita biar lebih semangat lagi ke depannya dan menjadi anak yang soleh-soleha. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang adalah momen yang dinantikan, yaitu pengumuman pemenang lomba. Di sini saya akan mengatakan sebuah lomba. Yang pertama yaitu lomba surat pendek. Saya akan mulai dari yang juara 3. Juara 3 dari perlombaan surat pendek yaitu Ananda Aira Dia Susilo. Juara yang kedua kepada Ananda Komita Hafida Aulia. Dan juara yang pertama Muhammad Ziyad At-Torik. Untuk pemberi hadiahnya, kami panggil sebagai perwakilan kepada Bapak Hani untuk memberi hadiah. Kami persilakan. Juara 1 atas nama Muhammad Ziyad At-Torik. Juara yang kedua kepada anak Komita Hafida Aulia. Juara yang ketiga kepada Ananda Aira Dia Susilo. Berikutnya pemenang lomba azan. Juara ketiga atas nama Ananda Diandra. Kepada Ananda Diandra kami panggil untuk maju ke depan. Juara yang kedua atas nama Ananda Bima. Kepada Ananda Bima maju, kami minta untuk maju ke depan. Dan juara yang pertama atas nama Ananda Sian. Kepada Ananda Sian kami minta untuk maju ke depan. Dan yang akan menjadi perwakilan pemberi hadiah, kami minta dengan hormat Bapak Kanto sebagai perwakilan. Kami persilakan. Berikutnya pemenang lomba pidato. Di lomba pidato ini cuma 2 orang yang mengikuti lomba. Dan di sini saya akan membacakan pemenang dari juara yang kedua. Juara yang kedua dimenangkan oleh Ananda Zakwan. Berikutnya juara yang pertama yaitu Ananda Sian. Kepada Ananda Sian kami minta untuk maju ke depan. Dan sebagai perwakilan pemberi hadiah, kami minta dengan hormat Bapak Hamid untuk maju ke depan sebagai perwakilan pemberi. Berikutnya masuk ke lomba puisi. Lomba puisi yang juara 3 dimenangkan oleh Ananda Nadia Syaza Adiba. Kepada Ananda
minta untuk maju ke depan. Berikutnya juara yang kedua dimenangkan oleh Ananda Konita Hafida Aulia. Kepada Ananda Konita kami minta dengan hormat untuk maju ke depan. Untuk juara yang pertama dimenangkan oleh Ananda Karunia Malika. Kepada Ananda Karunia kami maju ke depan. Dan sebagai perwakilan pemberi hadiah kami minta dengan hormat kepada Bapak Delani untuk maju ke depan sebagai perwakilan pemberi hadiah. Awas jatuh, awas jatuh. Berikutnya lomba mewarnai. Untuk juara 3 dimenangkan oleh Ananda Pati. Kepada Ananda Pati kami minta untuk maju ke depan. Berikutnya untuk juara yang kedua dimenangkan oleh Ananda Rio. Kepada Ananda Rio kami minta untuk maju ke depan. Untuk pemenang yang pertama dimenangkan oleh Ananda Tira. Kepada Ananda Tira kami minta untuk maju ke depan. Sebagai perwakilan pembagi hadiah kami minta dengan hormat Bapak Ibu untuk maju ke depan sebagai pembagi hadiah. Kami persilakan. Berikutnya kita masuk ke lomba yang terakhir, yaitu lomba poster. Lomba poster ini untuk juara yang ketiga dimenangkan oleh Ananda Arumi. Kepada Ananda Arumi kami minta untuk maju ke depan. Untuk juara yang kedua yaitu dimenangkan oleh Ananda Maska. Kepada Ananda Maska kami minta untuk maju ke depan. Untuk pemenang yang pertama dimenangkan oleh Ananda Faruk. Untuk sebagai perwakilan pembagi hadiah kami minta dengan hormat Pak Wiswantri untuk maju ke depan sebagai pembagi hadiah. Kami persilakan. Alhamdulillah waktu berbuka telah tiba. Silakan para hadirin melakukan persiapan takjil. Mari kita bacakan